Puji syukur kepada Tuhan, Yesus Kristus Kepala Gereja, kalau diskusom yang ketiga ini dapat kita laksanakan. Seperti yang kita sudah ikuti, diskusom yang pertama menggali sejarah ya melalui Napatilas. Sedangkan diskom kedua, kita sudah berusaha kira-kira apa yang bisa kita, khususnya GPDI, lakukan untuk agar GPDI semakin menjalankan tugas panggilannya bagi membangun kerajaan Allah di sorga, di sesama gereja Tuhan di muka bumi ini. Nah, pada malam hari ini pertama-tama saya menyampaikan salam terima kasih kepada admin yang sudah bekerja keras. Juga saya bangga sebab malam ini menunjukkan bukti sejarah hidup bahwa GPDI dari dulu memang tetap ada hubungan yang erat dengan gereja Bethel Temple. Sejarah tidak dapat kita hilangkan. Kita harus jujur bahwa GPDI menjadi seperti sekarang ini memang oleh kuasa Tuhan, tetapi Allah atau Tuhan kita juga memakai orang-orangnya. Mulai dari almarhum Bapak Ofler, kemudian mengutus kedua hamba Tuhan yang memang Tuhan panggil ke Indonesia, yaitu Van Klaveren dengan Uzbek, lalu disusul oleh Bapak B.W. Patterson yang mendirikan sekolah Alkitab di Embong Malang, Surabaya. Lalu berikut disusul dengan Bapak Pendeta McKnight yang mendirikan sekolah atau meneruskan sekolah Alkitab di Batu. Lalu mulai tahun 56 kita harus akui bahwa ternyata GPDI tetap berhubungan baik, bahkan dibina oleh hamba-hamba Tuhan dari Bethel Temple. Sebab tahun 56, keluarga Bapak Broadland, lalu disusul keluarga Bapak Peterson, dan lain-lainnya datang di Indonesia meneruskan pendidikan sekolah Alkitab. Maksudnya meneruskan pelaksanaan, pembinaan tenaga hamba-hamba Tuhan di GPDI melalui beliau-beliau ini. Oleh karena itu malam ini kami sangat berterima kasih. Walaupun ketua umum oleh karena kesibukan beliau sudah sampaikan kepada saya bahwa kemungkinan karena padatnya acara beliau sehingga kemungkinan untuk tidak dapat memberikan sambutan, tetapi dia mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan pelaksanaan diskusom ketiga ini. Kembali lagi, saya sampaikan rasa syukur kepada Tuhan sebab malam ini lengkap. Kita menggali sejarah yang akan dilengkapi dengan kehadiran pribadi-pribadi, yaitu hamba-hamba Tuhan yang memang lahir dari Bethel Temple di bawah didikan almarhum Bapak Pendeta W.H. Ofler, yaitu Bapak Pendeta R.G. Broadland. Terima kasih buat Om, kami sapa dengan hormat Om Broadland. Selamat juga datang Bapak Broadland. Ibu Carol Peterson. bertemu. Terima kasih, kami sapa dengan panggilan kami biasa panggil Tante Peterson. Thank you very much for this night. Pagi di sana ya Tante ya. Dan Pastor Denny Peterson. Terima kasih banyak. Bro Denny, saya panggil Bro Denny. Sahabat saya, kami bekerja sama selama beberapa lama di Beji. Terima kasih buat kehadirannya. Nah, saudara-saudara peserta diskusom ini, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa bukti sejarah hidup menyatakan bahwa kitalah yang tetap disebut gereja Pantai Kosta di Indonesia yang tetap ada hubungan dengan Bethel Temple.
memang gereja lain juga setelah pecah dari GPDI, mereka juga adalah hasil dari pelayanan dari Bethel Temple. Tetapi yang bekerja sama terus, atau saya mungkin lebih tepat sebut, yang tetap mengayomi dan ikut membina GPDI adalah hamba-hamba Tuhan yang memang terpanggil untuk Indonesia. Khususnya mereka bekerja melalui Gereja Pantekosta di Indonesia yang kita kenal GPDI sekarang. Sehingga sejarah tidak dapat dibantah. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bersyukur, berterima kasih untuk kesediaan dari Bapak Denny Peterson. Terima kasih ya Bro Dan, Tuhan berkati. Ini bukti bahwa betul sejarahnya GPDI itu datang dari Bethel Temple. Juga terima kasih Tante Carol dan Om Rodland, terima kasih buat kehadirannya. Kami senang sekali, pokoknya kami senang sekali dengar. Baik dari Bro Dan, baik dari Tante Peterson, baik dari Om Rodland. Kami semua anak didiknya, kami bangga. Kami berterima kasih kalau bisa memberikan sepatah dua kata terlebih bisa menambah lengkapnya usaha kami untuk menggali sejarah GPDI yang akurat. Jadi bukan dikarang-karang tapi betul-betul asli. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan doa kami semoga diskusom ini dapat melengkapi juga usaha panitia untuk menampilkan sejarah GPDI menyongsong 1 abad yang akan mungkin kita sampai adakan perayaannya pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2021. Demikianlah sekali lagi Saudara Tony, terima kasih. Saudara Tony bekerja keras dan didampingi oleh beberapa saudara. Juga saya mau sampaikan bahwa oleh kemurahan Tuhan, usaha panitia agar GPDI memiliki website sudah terrealisasi. Dan kami harapkan yang sudah tua kami ini meninggalkan paling tidak ada nilai yang kami tinggalkan, usaha untuk menampilkan GPDI yang tidak juga kalah atau jangan sampai selalu disebut GPDI itu kolot. GPDI tidak kolot, dia juga mampu mengikuti zaman. Dan dalam hal ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, saya serahkan nanti kepada Saudara Tony Kristianto. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami sangat bersyukur karena GPDI ada sampai detik ini. Semata-mata karena anugerah, kasih karunia, dan berkat daripada-Mu. Kami sadar bahwa ada orang-orang yang Engkau sudah pakai untuk menjadi alat-Mu, sehingga GPDI boleh berdiri sebagai lembaga gerejawi di Indonesia, maupun yang dapat merambah sampai ke luar negeri. Sekali lagi, ini semua karena ada orang-orang yang Engkau sudah pilih, mulai dari almarhum Bapak Pastor W.H. Ofler, Bapak W.W. Patterson, maupun Bapak McKnight, Bapak Broadland, Bapak Peterson, senior maupun Dan Peterson. Kiranya apa yang mereka sudah lakukan dan kerjakan bagi membangun kerajaan-Mu di Indonesia, bahkan melalui GPDI, Engkau yang menilik, dan kami yakin Engkau yang akan meneruskan melalui hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai di zaman ini. Urapan dari Tuhan menyertai kami, khusus untuk diskusom ini Tuhan. Kami mohon Roh Allah kiranya menaungi kami, sehingga apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan demi untuk membangun gereja-Mu, untuk kejayaan GPDI, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon tuntunan Roh Kudus, hikmat, marifat sorga, dengan pimpinan Roh Kudus kami yakin, diskusom ini akan berhasil mendatangkan nilai-nilai yang dapat kami jadikan sebagai pegangan bagaimana gereja Pantekosta di Indonesia dapat berdampak
untuk semua orang, baik nasional maupun internasional. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami dasarkan diskom ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Ya, Om Dolfi. selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Pendeta Tony, Liz, dah. Baik, terima kasih Om Dolfi. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Oma Carol untuk menceritakan kesaksian sejarah bagaimana cerita perjalanan misionaris dari Bethel Temple ke Indonesia. Mungkin Oma Carol bisa memberikan konfirmasi sejarah. Setelah itu saya minta maaf kepada Om Den. Saya akan berikan kesempatan kepada Opa Broadland setelah Oma Carol. Ya, karena Om Den yang paling muda. Jadi Om Den bisa bertahan lebih lama. Oma Carol akan kopi. Ada kopi Om. Kita juga semua ngopi nih. Kita malam-malam semua. Jadi Oma Carol akan kita berikan waktu 15 menit untuk bercerita sejarah Bethel Temple with Fire. Ya, membawa api itu ke Indonesia. Setelah itu kita akan berikan Opa Broadland 15 menit untuk menceritakan juga bagaimana pengalaman melayani di Indonesia dan juga menceritakan sejarah GPDI dan hubungannya dengan Bethel Temple. Setelah itu Om Dan Peterson, mungkin kita berikan waktu lebih panjang, barang 25 menit. Karena video-video tadi, sumbernya saya dapat dari blog Om Dan. Dan juga Om Dan yang saya lihat menulis buku dan blog yang bagus tentang sejarah dan hubungan Bethel Temple dengan GPDI. Terima kasih buat jeri lelah dari Om Dan dan juga dari Opa Broadland dan Oma Carol juga. Mari kita akan sambut Oma Carol 15 menit untuk menceritakan sejarah Bethel Temple with Fire. Terima kasih banyak. Dan sebelumnya saya mau mengucap banyak selamat kepada GPDI yang sudah hampir masuk dalam tahun sendiri. Luar biasa. Pikirkan jalannya Tuhan di Iya. Mohon Di maaf, sini mungkin ada bergema sedikit. Ada yang hidup lagi. Ada gadget yang hidup. Yang sama. Bisa di-mute. Suara Oma Carol bergema. Selanjutnya, saya punya sejarah untuk GPDI di Indonesia mulai tahun 47. Di tahun 47, Senling terdiri dari keluarga Wewe Patterson, Ines Presho yang bekerja di Kalimantan, Evelyn Thiederman, satu missionaries baru, keluarga McKnight, semua mau kembali ke Indonesia sesudah Perang Dunia yang kedua. Dan saya terpanggil sebagai seorang pemudi untuk mengikut mereka. Malam yang saya terima Tuhan sebagai juru selamat, malam itu juga saya dibaptis dalam air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam itu kalau saya berlutut dengan rambut masih basah, maka saya terima panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Dan hati saya sangat tertarik ke Indonesia. Saya tidak mengenal orang Indonesia pada waktu itu. Saya sudah dengar beberapa cerita mengenai pekerjaan di Indonesia dari senling-senling yang sudah pulang waktu Perang Dunia yang kedua. Tetapi Tuhan mengetuk hati saya dan Tuhan buka jalan
pada Maret tanggal 7, 1947, maka kami satu rombongan naik kapal laut dari San Francisco dan berlayar ke Indonesia. Tiba di Indonesia lain sekali dengan Indonesia sekarang. Kalau saya masih ingat keadaannya, kami dijemput di pelabuhan oleh Willem Castagna, yang dulu satu murid dari W.W. Patterson. Dan kami dibawa ke gereja Om Rumkat almarhum, pintu besar di Jakarta. Dan di sana saya pertama-tama alami berbakti dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang Indonesia. Malam itu saya tidak akan bisa lupa. Roh Tuhan begitu manis di dalam gedung yang sederhana. Panjang sekali tapi agak kurang lebar. Dan pada waktu itu saya diminta kasih kesaksian dalam bahasa Indonesia. Sudah berapa lama saya sama Ibu Thiederman sudah coba belajar kata-kata bahasa Indonesia. Dan sepanjang di kapal laut itu 1 bulan, maka kami belajar Injil Yahya, Injil Yohanes. Dan kita ambil bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan coba belajar kata-kata dari situ. Tetapi kalau saya ingat, saya dengar orang Indonesia di dalam kebaktian itu, dan banyak orang dari bangsa Tionghoa pada waktu itu, saya bilang sama Ibu Thiederman, kita sudah belajar bahasa salah. So, saya tidak bisa mengerti, semua bicara begitu cepat. Tetapi roh itu saya mengerti. Roh Tuhan begitu manis. Pada waktu itu, Jakarta baru mau sembuh dari Perang Dunia yang kedua. Tidak ada hotel. Maka kami dibawa malam itu ke satu tempat namanya Camp Adik di luar kota Jakarta. Dulu itu menjadi concentration camp di mana orang Jepang menawan orang-orang musuhnya. Ada dari Australia, dari beberapa negara, dan juga dari Indonesia dan tanah Belanda. Nah, sekarang itu dipakai untuk menempatkan orang yang tidak punya tempat, yang tunggu mau dikirim ke Belanda atau kemana. Maka kami dikasih tempat untuk tinggal di sana beberapa hari. Pengalaman itu lain dengan apa yang saya sudah mimpi. Pengalaman itu agak sulit, tetapi ada kesenangan dalam hati. Maka saudara datang dari Bogor, dan dia lihat keadaan kami, dia bilang, jangan tinggal di sini, datang ke Bogor. Waktu kami tiba di Bogor, dan saya lihat ada spray-spray di tempat tidur, saya pikir, aduh, sudah pulang. Saya rasa senang sekali. Dan mereka melayani kami dengan manis, dan kami mulai belajar berbakti di kota Bogor pada waktu itu. Saya tinggal dengan keluarga W.W. Patterson untuk 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan terakhir waktu dia sudah mau pulang ke tanah air untuk mengambil pimpinan Gereja Bethel Temple, maka kami ke Minahasa, ke Manado, dan ke Langoan. Dan di situ dia meninggalkan pertolongan, uang, dan lain-lain untuk membuka sekolah Alkitab. Itu hatinya, untuk mendidik orang-orang muda. Maka dia mengutus atau gereja mengutus Sito Suyen untuk membuka sekolah itu. Dengan perjanjian nanti ada orang dari Amerika datang dan membantu. Nah, kami pulang ke tanah air. Saya menikah dengan saudara Peterson, almarhum. Lantas, kemudian lahir Dan yang di samping saya.
Maka kalau Dan sudah umur 9 bulan, dan pada tahun 51 bulan Januari, kami bertiga berangkat lagi dengan kapal laut, datang ke Indonesia untuk melayani. Kami di sana 15 tahun lamanya, 30 tahun lamanya, 15 tahun di Minahasa, dan 13 tahun di Sumatera Utara, dan 2 tahun mengganti keluarga Broadland di Batu Malang. Saya merasa berkat Tuhan besar kalau kami dipercayakan untuk melayani Tuhan di tanah Indonesia. Tadi saya bangun pagi sekali sebab mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Pada permulaan, kami kerja bersama-sama dengan keluarga Situ Suyen di sekolah Alkitab. Lantas, tiba-tiba dia serahkan sekolah itu kepada suami saya. Kami masih hijau sekali. Kami pergi sama Om Repi almarhum. Dan kami berkata sama dia, Bapa, ambillah pimpinan sekolah. Kami tidak sanggup. Dan kami akan bekerja. Tetapi Bapa yang ambil pimpinan. Dan dia berkata, oh tidak. Tuhan kirim kamu di sini untuk sekolah. Saya sebagai Bapa akan tolong. Perlu apa? Datang dan kami akan memberikan. Dia berlaku seperti Bapa besar di dalam kehidupan kami pada waktu itu. Dan sepanjang kami pegang sekolah itu sampai meninggalnya Om Repi, maka betul-betul dia menjadi Bapa, dia menjadi penolong, dia menjadi kekuatan untuk kami. Ada satu kursus yang saya mau ceritakan yang terjadi yang luar biasa di Langowan. Oleh karena perang, banyak hamba-hamba Tuhan, apalagi di pedalaman, tidak sempat sekolah Alkitab. Jadi diputuskan, separuh dari mereka yang belum pernah sekolah, tetapi sudah pegang sidang, akan ke sekolah untuk 4 bulan, dan separuh akan menjaga sidang yang ditinggalkan oleh yang mau ke sekolah. Lalu 4 bulan kemudian ditukar. Waktu itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada kalanya Roh Tuhan turun di dalam pelajaran itu sampai guru tidak bisa mengajar. Dan saya ingat satu hari, saya ingat Peterson tidak pulang makan seperti pada waktunya. Saya tunggu 1 jam, dia tidak datang, saya tunggu lagi. Saya pergi ke sekolah. Waktu saya mau masuk di dalam ruang kelas, hampir-hampir kita tidak bisa jalan. Oleh karena kuasa roh Tuhan begitu tebal, awan Tuhan begitu tebal di dalam kelas itu. Saya di dalam sepanjang umur saya tidak pernah alami keadaan yang sebegitu. Dan hampir setiap orang yang alami keadaan itu lalu kembali menjadi sukses di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana keadaan dulu dan sekarang? Dulu sangat sederhana keadaan. Gereja-gereja dibuat dari papan, seringkali lantai tanah. Tetapi Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekarang kita sudah maju sekali. Kalau saya kembali ke Minahasa, dan saya masuk di Minahasa Selatan, tiap desa yang saya masuk, gedung atau gedung yang paling indah dan bagus dan besar adalah GPDI. Nonjol sekali keadaan berkat Tuhan di atas gereja kami. Dan doa saya, kiranya Roh Allah akan mengambil ini dan memajukan bukan saja di dalam gedung sekolah, tetapi Roh Allah akan mengalir dan bekerja di seluruh tanah Indonesia.
Dan waktu saya berpikir tadi pagi, waktu saya bangun, saya hampir bisa melihat bahwa ada satu awan dari orang Indonesia. Sekarang sekolah-sekolah banyak anak muda dididik untuk jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan mau mengirim satu tentara dari hamba-hamba Tuhan muda ini, bukan saja di Indonesia. Saya percaya Tuhan akan kirim kegerakan sampai mereka akan tersebar di seluruh Asia dan mungkin ke Eropa dan ke Amerika. Tuhan sudah taruh tangan yang istimewa di atas gereja Pentakosta di Indonesia. Dan saya percaya masa depan adalah masa yang paling mulia. Amen. Waktu kami ikut awan Tuhan dan Roh Allah yang akan bekerja. Kita dulu bicara mengenai mujizat-mujizat yang dibuat. Besok-besok kita akan melihat yang sama. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang Allah akan kerjakan. Yang akan panggil banyak jiwa datang. Nanti ada tuayan, saudara. Dan Allah siapkan jiwa-jiwa untuk menjadi hamba Tuhan di dalam hal itu. Sebenarnya saya tidak minta berkhotbah, saya tidak disuruh berkhotbah, tapi ini ada di dalam hati saya. Saya punya hidup untuk Indonesia. Waktu Peterson sudah sakit, dan dia selalu bilang kalau Tuhan izinkan saya tambah tahun, saya ingin sekali kembali, dan dia mau ke Kepulauan Sangir. Itu saya tidak tahu kenapa, tetapi itu ada di dalam hatinya. Selamat 100 tahun merayakan pekerjaan Tuhan di Indonesia melalui GPDI. Tuhan memberkati. Terima kasih, Oma Carol. Sangat mengharukan bagi kami yang muda-muda. Inilah yang kami rindukan. Semangat, kasih dalam melayani. Sampai usia lanjut pun, kami masih bisa merasakan cinta Oma Carol bagi Indonesia. Mari kita akan dengar Opa Broadland. Opa Broadland ada 15 menit untuk menceritakan dan berbagi bagi kami. Bagaimana api itu Opa bawa. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Haleluya. Bertemu dengan cara ini lain daripada lain, tetapi senang sekali. Terima kasih banyak. Saya diperbolehkan berbicara sedikit. Saya sangat berterima kasih buat GPDI dan segala pekerjaan itu. Tuhan begitu baik kepada kami, dan sebagaimana saudara tahu, saya dilahirkan atau saya menikah, lebih baik saya katakan, dengan Marian, anaknya W.W. Patterson, yang bersejarah dengan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Dan saya dibesarkan di aliran dengan gereja Pentakosta di sini di Amerika. Dan saya rasa ada panggilan Tuhan atas saya. Saya tidak tahu kemana, tapi saya merasa Tuhan menjamah saya, apalagi waktu saya dipenuhi dengan kuasa Roh Suci di gereja kami di sini di Amerika. Waktu saya belasan tahun, saya benar-benar merasa kuasa Tuhan, dan tujuan saya tidak tahu pada waktu itu. Saya mau kerja buat Tuhan, tapi di mana saya tidak tahu. Dan bila mana kami menikah, saya menikah dengan Marian, keluarga Patterson, dan saya mengingat waktu sering kita bertemu dengan orang tua,
makan bersama dan berbicara keliling meja itu, yang saya mendengar Indonesia saja itu sampai saya sedikit bosan dengar tentang Indonesia. Tapi bagaimanapun saya tahu kalau kami bekerja, di mana kalau kami mesti lanjutkan pekerjaan dalam pekerjaan Tuhan, seharusnya di Indonesia, saya tahu itu. Dan saya merasa Tuhan panggil saya, dan saya tahu ada beberapa kali yang di mana Tuhan berbicara kepada saya mengenai pekerjaan Tuhan, khususnya melayani di luar benua Amerika. Dan saya bersaksi, dan mungkin saya pernah sampaikan pada saudara, mungkin sudah dengar kesaksian saya. Tapi pada waktu itu saya sedikit keras kepala. Dan pada satu kebaktian di Bethel Temple pada waktu pagi, ada kebaktian pelepasan bagi 2 orang utusan ke Jepang. Dan saya duduk selesai kebaktian, saya duduk menunggu sedikit. Dan saya renungkan ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau memanggil mereka, tidak memanggil saya? Saya sedikit belak-belakan dengan Tuhan, dan dia menjawab saya. Tuhan katakan, ya, saya sudah panggil 2 kali, dan kamu tidak mau. Dan perkataan itu agak jelas buat saya. Lalu saya renungkan, kapan Tuhan panggil? Dan akhirnya saya mengingat, ya, ada kebaktian di mana Tuhan bicara. Lalu saya janji pada Tuhan, Tuhan, kalau engkau panggil lagi, kalau engkau suruh saya lagi, saya mau, ya. Dan langsung Tuhan bicara, dan oleh kemurahan Tuhan, pada saat itu saya tunduk, dan saya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Dan saya tahu Tuhan panggil. Dan mulai pada saat itu kita mulai planning dan mau siap-siap untuk ke Indonesia. Dan itu ada banyak cerita mengenai itu. Tapi kemurahan Tuhan buka jalan. Mula pertama bisa ditolak, tetapi Bapak Rungkat yang usahakan sehingga bisa dapat, dan oleh kemurahan Tuhan kami dapat berlayar, dan tidak berlayar karena tante mengandung dengan anak kedua Sam, terpaksa kami terbang pada waktu itu, dan jarang ada orang terbang pada waktu itu. Biasa semua berlayar dengan kapal. Kami tiba di Indonesia, tapi sebelumnya saya runding dengan Don Peterson, teman baik itu, dan kita berdua janji-janjian, sebab saya tidak tahu mau kemana di Indonesia. Saya pikir ya luas, tetapi kemana. Lalu Don sama saya janji-janjian, kalau kami tiba di Indonesia, kami mau ke Minahasa, dia undang kami ke sana, dan kami sudah sangka dan kami akan ke sana. Lalu terbang, lalu tiba di Jakarta. Oleh kemurahan Tuhan kami menginap di rumah HN Rungkat. Keluarganya besar, tapi mereka usahakan supaya ada tempat buat kami. Dan selama kami di situ menunggu barang datang dan sebagainya, mereka memberitahu bukan ke Minahasa, kau ke Jawa Timur. Saya kaget, tapi itu keputusan dari majelis pusat atau pengurus pusat istilahnya pada waktu itu. Mereka menempatkan kami di Jawa Timur untuk membantu keluarga McKnight di sana, dan kami ikut, kami menyesuaikan diri dan kami ke sana. Tapi
waktu itu kami sangat sederhana. Artinya bahasa saya tidak tahu, tante tahu bahasa, dan itu ada ada waktu di mana kami belajar banyak di situ, khususnya bahasa dan menyesuaikan diri dengan keadaan di Indonesia. Tapi keluarga Ben Knight pada waktu itu begitu baik, begitu ramah, terima kami di dalam rumah mereka. Dan Ben Knight dalam tahap atau dalam persiapan mau pindahkan sekolah Alkitab dari Lawang ke Batu, khususnya Beji, dan pekerjaan di Beji belum apa-apa. Ben Knight baru beli satu rumah dan halaman agak kecil, tetapi itu dia mau mulai satu sekolah atau pindahkan sekolah ke sana. Kami ikut saja, dan di situ saya dapat belajar, dapat banyak. Tetapi oleh kemurahan Tuhan saya perlu dibimbing, saya perlu lambang Bapa, dan saya ingat pada waktu itu R.M. Suprapto melihat saya, dan sebenarnya dia menjadi sebenarnya ya seperti Bapa sendiri. Dia banyak menolong saya, banyak membimbing, banyak sabar dengan saya pada waktu itu. Tapi selama itu saya belajar bahasa dan menyesuaikan diri dengan keadaan di Indonesia. Dan saya sangat berterima kasih buat hari-hari itu. Lalu Ben Knight katakan dia harus cuti. Dan waktu dia berangkat cuti, dia janji saya cuma ke Amerika 10 bulan atau pokoknya kurang dari 1 tahun. Dia katakan saya kembali. Jadi dia titip sekolah dengan kami untuk waktu itu. Ternyata dia dipanggil sebagai gembala di Bethel Temple, dan dia memberitahu bahwa dia tidak akan kembali. Jadi terpaksa sekolah ada di atas pundak kami. Dan sebagaimana saudara tahu dengan segala kekurangan, tetapi kami mengambil pimpinan sekolah pada waktu itu, ya dibantu oleh bukan dibantu, tetapi banyak saya bersandar pada R.M. Suprapto dan lain-lain berkawan pada waktu itu. Saya ingat ada juga di staff, dan oleh kemurahan Tuhan kami mulai di situ, dan kami melihat Tuhan bekerja, dan sedikit demi sedikit ya kami melihat ada pelebaran di kampus di Beji, dan semua oleh kemurahan Tuhan. Kami sangat berterima kasih pada waktu itu bagaimana Tuhan menolong dengan luar biasa. Dan saya rasa saya tidak mau lupa teman hidup saya, istri saya Marian itu. Tuhan benar-benar pakai dia, dan dia menjadi seseorang yang luar biasa. Saya mengingat seringkali dalam kelasnya bagaimana roh Tuhan turun, dan banyak yang mendengar, mengikut sekolah pada waktu itu mengingat bagaimana dia sangat peka terhadap Roh Kudus, bagaimana dia sensitif sekali dalam itu, dan dia memberi waktu untuk Roh Kudus bekerja. Dan saya merasa saat itu menjadi di mana anak-anak di sekolah itu dibentuk oleh Roh Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kami melihat Tuhan tolong kami dalam beberapa lembah dan sebagainya, sebagaimana saudara tahu. Tapi semua jadi oleh kemurahan Tuhan. Dan kalau kami melihat sekarang pekerjaan di Beji, bagaimana diolah, bagaimana dibangun oleh
teman-teman, kami bangga, kami lihat bahwa pekerjaan itu tetap jalan, dan selama kerja di situ kami sangat berterima kasih buat teman-teman yang setia, yang bantu, yang luar biasa. Saya pikir, saya ingat beberapa teman, Bapak Yoyo Awandatu yang banyak bantu, dan apalagi Victor Melino yang baru dipanggil Tuhan. Banyak teman-teman yang kuat di dalam Tuhan, yang menjadi teladan, dan kami berterima kasih buat tahun-tahun di Indonesia. Waktunya lewat dengan sangat cepat, dan kami tidak sangka akan jadi seperti ini. Saya tidak bayangkan bagaimana Tuhan atau rencana Tuhan, bagaimana Tuhan memperbaiki dan memperbanyak, memperluaskan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Dan saya menoleh ke belakang kepada tahun-tahun itu seperti tahun-tahun mutiara. Dan kalau kami boleh dikata ada bahagian sedikit kesempatan di situ, saya merasa sangat banyak bangga kalau saya diperbolehkan melayani Tuhan untuk beberapa tahun di situ. Dan saya berterima kasih kepada GPDI memberi kesempatan kepada kami, dan kiranya Tuhan memberkati pada tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, memperluaskan, memperlebarkan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Terima kasih banyak, dan selamat merayakan 100 tahun, dan kiranya Tuhan menambah tahun-tahun yang akan datang sampai Tuhan kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Broadland. Dan tidak secara kebetulan, diskusum ini ada sekitar 150 orang yang terdaftar, dan lebih dari 45 orang, semua dari Sekolah Alkitab Batu. Satu rombongan mendaftar. Luar biasa. Dan juga kelihatannya sebagian besar juga alumnus Sekolah Alkitab Batu, yang pasti sudah sangat mengenal Bapak Broadland dan Oma Broadland. Kita berikan kesempatan kepada Om Dan Peterson. 25 menit, Om Dan, silakan menceritakan api yang dibawa dari Bethel Temple ke Indonesia. Selamat malam semua di Indonesia. Di sini masih awal pagi. Tuhan memberkati, dan saya sangat senang bisa jumpa kawan-kawan melalui ini teknologi yang sekarang terpaksa semua di seluruh dunia menggunakan. Saya bangga mendengar kesaksian-kesaksian. Sebelum Zoom meeting ini mulai, saya lihat ada direkam dan ditunjukkan sejarah mula pertama missionaries tiba di Indonesia, dan saya senang sebab dan bersyukur boleh disebut anak GPDI, sebab saya jadi besar di dalam lingkungan keluarga kami yang melayani di Indonesia lebih dari 50-60 tahun. Kalau saya ingat panggilan dari Opa Broadland, ibu saya, bapak, dan lain-lain yang dipanggil ke Indonesia, saya sedikit berbeda sebab ada yang bertanya, Berdian kapan dipanggil menjadi missionary? Saya bilang, saya tidak dipanggil, saya dibawa. Sebab saya masih baby, umur 9 bulan. Tahun 51 orang tua saya, sesudah ibu melayani beberapa waktu di Indonesia, di Jakarta, telah tiba di Indonesia dan Kelangoan. Dan saya sangat menghargai semua pengalaman-pengalaman. Di dalam waktu 25 menit, tidak mungkin saya sampaikan semua kesaksian-kesaksian yang saya saksikan sendiri dengan mata
mujizat-mujizat, hal-hal yang atmosfer, suasana ibadah yang begitu luar biasa yang saya sendiri menikmati di dalam GPDI dan pelayanan di berbagai pulau di mana orang tua melayani. Tetapi hari ini saya mau fokus sedikit sebab saya banyak berpikir dalam usia saya sekarang umur 70 tahun, apa yang saya sampaikan ke anak cucu saya. Memang kalau sudah sampai satu usia, kita banyak renungkan apa yang kita lakukan dalam hari-hari yang Allah berikan. Dan saya mau berbicara hari ini sedikit mengenai warisan. Warisan sejarah Bethel Temple dan bagaimana itu menjadi berkat GPDI dan negara-negara lain di mana banyak missionaries, saudara akan dengar sebentar, 61 keluarga pernah diutus dari satu sidang lokal Bethel Temple di Seattle, Washington. Satu hal fenomena yang luar biasa. Biasanya kalau ada sidang mengirim beberapa saja keluarga sudah luar biasa. Tetapi saya mau berbicara sedikit mengenai oknum dari William H. Offler. Sebab saya percaya bahwa Allah selalu siapkan seorang. Api Pantekosta yang kita sebut sekarang the fire from Bethel Temple sebenarnya bukan mulai di dalam organisasi atau dari suatu sidang, tapi lahir di dalam hati seorang. Allah selalu mencari seorang untuk menempatkan amanat, rencananya, maksudnya dalam hati mereka. Dan kalau periksa dari Ibrahim, kita melihat Yesaya, Samuel, Daud, semuanya, Allah menggunakan seorang dan dia menyalakan api dalam hati mereka. Yehezkiel 22 ayat 30 saya ingat tadi malam mempersiapkan bahan ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Api Pantekosta yang datang melalui Bethel Temple telah lahir di dalam hati dari Bapak Offler. Dan ada proses yang dia alami. Sebab segala kejadian, segala pengalaman yang dialami seorang itu membentuk masa depannya. Dan saya ceritakan sedikit apa yang terjadi dalam hari-hari pertama, hari-hari awal dari hidup dari Henry Offler. Sebab kalau mengerti sejarah berarti kita mengerti DNA atau struktur genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya ingin tahu, Tuhan, apa yang membentuk hatinya? Sehingga kami melihat hasil pekerjaannya yang bisa dimultiplikasikan ke seluruh muka bumi dan khususnya hari ini bicara mengenai Indonesia. Saya berkata, dari mana ini terjadi dalam hati Bapak ini pada waktu dia muda. Dan kami mengerti bahwa dia lahir tanggal 20 Desember 1875 di Nottingham, Inggris. Dia dibesarkan sebenarnya di gereja Anglikan. Dan menurut sejarah, dia sendiri menulis, di gereja Anglikan, dia setia pernah menjadi bahagian dari paduan suara, dia belajar sendiri main organ, tetapi dia tidak pernah mengenal Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Jadi umur 15 tahun kita melihat bahwa dia masih di gereja Anglikan. Tetapi bagaimana Allah menyentuh hatinya? Menyentuh hatinya. Umur 16 ada suatu kampanye oleh John G. Paton. Nah, John G. Paton telah menjadi missionary di bahagian Afrika di Sudanese Missionary Society. Dan kita melihat di dalam ibadah itu, hati dari Bapak Offler disentuh oleh Roh Kudus. Dia ambil tindakan, dia berdiri dan dia tampil ke depan dan dia menyerahkan dirinya. Dan dia berkata, Tuhan, saya rela menjadi missionaries di mana saja Engkau panggil. Nah, dia belum pada saat itu mengalami keselamatan, pertobatan. Tetapi kita melihat ada proses dia masuk pendidikan yang seharusnya 4 tahun untuk menjadi missionaries buat society, Sudanese Society ini. Tetapi belum selesai, dia sudah angkat kaki dan dia berangkat ke Kanada.
Kemudian lama-kelamaan, itu tahun 1898, akhirnya tiba di Spokane. Spokane tidak jauh dari Seattle. Dan kita melihat bahwa pertobatan sungguh-sungguh terjadi apabila dia ada melihat satu kelompok dari Bala Tentara Keselamatan melayani di samping jalan. Dan di sini kita melihat melalui ini penginjilan, dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan ditandai dengan suatu kelepasan dari tobacco, dari hal-hal yang lain yang mengikat dia, dan transformasi yang luar biasa. Jadi, dia sering keluar di jalan-jalan, di Spokane dan sebagainya, dan dia bertemu dengan Christian Missionary Alliance, ibu-ibu dari gereja itu, yang dikenal di Indonesia sekarang sebagai GKII. Christian Missionary Alliance ini ibu-ibu membina Pastor Offler. Membina dalam firman Tuhan, membina mengajar dia berdoa. Nah, ini adalah satu rahasia, ini kunci yang luar biasa, sebab sebentar saya mau sampaikan yang saya menilai 5 pusaka, 5 warisan istimewa yang telah diberikan melalui Bapak rohani kita ini. Dan kita melihat bahwa di dalam hari-hari itu, di mana dia sedang dididik oleh ibu-ibu ini, Bapak Offler waktu itu mengambil tindakan puasa 21 hari dan 21 malam. Dan menurut kesaksiannya, di dalam masa puasa dia mulai sakit tulang, bahasa Indonesia, rahang, membusuk sebab ada gigi yang rusak. Akhir dari 21 hari puasa, hari yang ke-22, itu membengkak dan seperti meledak. Infeksi yang luar biasa. Dan dia menjadi marah. Dia berkata, Tuhan, kalau begini hasilnya puasa dan doa, saya mau kembali bekerja dalam pekerjaan yang lama. Tetapi melalui proses ada kesembuhan. Dan dia mengalami di mana dia didatangi oleh hadirat Allah dan dia merasa jari Tuhan masuk ke dalam mulutnya, menjamah dia, dan kesembuhan yang luar biasa. Nah, itu membentuk sesuatu di dalam hatinya. Dia mempunyai suatu ketetapan hati, determination, ya, untuk benar-benar mencari hadirat Allah. Nah, keluarga dari Om Offler ini juga, dia bertemu dan jatuh cinta dan menikah dengan Gertrude Riley November 16, 1900. Dia ketemu pemudi ini juga di satu pelayanan di luar tembok gereja, pelayanan di jalan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terlantar. Om Offler ini kalau dia ketemu dengan ini Gertrude, dia jatuh cinta, tapi ada masalah. Gertrude lagi sakit TBC. Dan dokter berkata jangan menikah dengan dia sebab dia hanya diberi beberapa bulan lagi waktu untuk hidup. Dan waktu itu dia mengambil tindakan, oh tidak, saya cinta, saya menikah dengan Gertrude, dan 16 tahun pertama. Nah, perhatikan, segala pengalaman membentuk hari depan. 16 tahun Gertrude ada di tempat tidur dengan penyakit di mana dia tidak bisa berfungsi. Hampir tidak bisa lakukan apa-apa. Om Offler harus kerjakan semua dalam rumah tangga mereka. Masak, mengatur keperluan rumah tangga dan sebagainya. Dan kita melihat akhirnya dia sembuh dan dikaruniakan 3 anak. Harriet yang tua, William Edward yang kedua, dan Edith yang ketiga. Nah, keluarga Offler mengalami banyak percobaan dan serangan dan sengsara. Saya merenungkan hal ini, saya berkata, Tuhan, heran sekali melihat berapa banyak kali ketemu tokoh-tokoh gereja, orang-orang yang Allah pakai dengan heran, di balik layar hidup mereka, kita tidak tahu apa yang dia alami. Kita tidak tahu sengsara apa yang mereka lalui dan mereka harus berperang menang
untuk menjadi teladan dan dipakai oleh Tuhan. Beberapa hal saja. Anaknya yang tua, Harriet, dia meninggal oleh karena influenza tahun 1918. William Edward tahun 1959, dia meninggal karena ada satu api yang membakar di hotel di Seattle. Edith, anak yang ketiga, dia juga meninggal karena infeksi kidney, ya, what's kidney? Ginjal. Dan ini keadaan disebabkan karena flu, seperti flu yang kita alami sekarang di dunia ini. Istri Gertrude, dia meninggal karena jantung jadi lemah tahun 1941. Dia menikah dengan istri dan istri kedua, yaitu saudaranya Gertrude, yang sedang mengalami penyakit rendang sindi. Jadi saya masih mengenal ibu ini, tangannya itu tidak normal karena ini penyakit yang begitu luar biasa. Jadi kita perhatikan, ini sengsara yang dia alami, di baliknya ada berkat. Istri Gertrude menjadi pendoa yang luar biasa. Juga istri yang kedua menjadi seorang yang mendampingi Om Offler dan menjadi satu keteguhan bagi dia. Nah, hari-hari terakhir dari Offler, 1948, usia 73, Bapak Offler serahkan pelayanan kepada Bapak Gembala W.W. Patterson. Dia pensiun dan dia bekerja di Mirror Lake, satu potong tanah di Danau Mirror, di mana mereka adakan camp meeting dan youth camp dan sebagainya. Dan dia akhirnya meninggal tahun 1957 pada usia 81. Nah, saya bicara sekarang di dalam waktu yang terakhir ini, karunia dan pusaka istimewa. Karunia dan pusaka istimewa yang kita wariskan melalui hidup dan pelayanan William Offler. Setiap pelayanan dan sidang lokal memiliki karunia khusus untuk tubuh Kristus dan yang mempengaruhi budaya masyarakat sekelilingnya. Jadi contoh sidang Tesalonika, dikatakan Paulus berkata kepada mereka, sebab kami selalu mengingat, ya, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Jadi dari sidang itu ada karunia istimewa yang menjadi berkat untuk tubuh Kristus, bahkan gereja Tuhan sampai hari ini. Saya melihat sama sidang Philadelphia di dalam Wahyu 3 ayat 8. Tetapi saudara-saudara, kalau dari hati dan hidup Om Offler, melalui sidang Bethel Temple, ada 5 karunia istimewa yang saya menilai yang nyata. Doa, iman, misi, yaitu menjangkau bangsa-bangsa, revelasi, kebenaran firman Tuhan, dan mujizat. Doa, iman, mujizat, misi, dan revelasi atau kebenaran firman Allah yang terbuka dan kecintaan untuk firman Tuhan. Baik, saya bicara mengenai kelima hal ini dari segi history, dari segi sejarah. Mengenai doa dan puasa, sudah melihat dalam kesaksian tadi bahwa dia berdoa dan puasa 21 hari sesudah menerima Yesus, dan tulang rahang itu yang busuk, dia alami satu mujizat yang luar biasa. Dia sendiri saksikan seperti ini. Waktu saya marah dan saya bengkak, dan 3 hari ini mulut saya bengkak terbuka dan ada banyak infeksi dan hal-hal yang lain. Ya, saya bangun dari tempat tidur, saya ambil Alkitab saya lempar Alkitab itu. Ini emosinya ya yang dia alami. Tetapi waktu dia dijamah oleh Tuhan, waktu dia mengalami mujizat dari Tuhan, semua berubah. Semua berubah. Dia mulai bertekun. Dia sendiri bersaksi bahwa dia berdoa sebelum dia minta menjadi gembala. Nah, dia berpindah dari Spokane dan datang ke Seattle.
di sana ada suatu misi, ya, misi yang kecil sebenarnya di tingkat kedua di satu gedung yang namanya Pine Street Pentecostal Mission. Jadi itu nama pertama sebenarnya dari Bethel Temple, ya. Pine Street Pentecostal Mission. Dia berdoa berbulan-bulan waktu di Seattle. Tuhan, di mana pintu terbuka? Kemana saya harus pergi? Suami istri bertekun berdoa, berpuasa. Tidak ada jawaban. Dia hampir ambil semua perkakas-perkakas dan kembali bekerja. Tetapi heran lagi Tuhan campur tangan. Dia diundang menjadi pembicara di camp meeting di Seattle. Ada gereja kecil ini yang sebenarnya punya gembala. Dan kalau dia melayani di camp meeting itu, gembala itu sendiri yang mengundurkan diri dari pengembalaan, dan sidang itu minta Om Offler memimpin mereka. Itu menjadi asal-usul dari Gereja Bethel Temple. Dan dasar dari hidupnya adalah doa dan puasa. Dikatakan di dalam Pentecostal Power, ada banyak majalah yang saya terima dari pusaka Bethel Temple kalau saya baca. Menurut sejarah, kebanyakan tahun pelayanannya Om Offler, dari hari Kamis sampai hari Minggu dia berpuasa. Dari Kamis malam sampai Minggu dia berpuasa. Dan kita melihat bahwa setiap tempat pelayanan ini, dari misi pertama, Pine Street Mission ini, selalu kegerakan Roh Kudus ada. Kuasa hadirat Allah ada. Dan kita melihat ini menghasilkan, ini doa dan puasa, menghasilkan apa yang saya namakan the spirit of prayer. Jadi roh doa, ada sesuatu yang mendorong orang untuk berdoa. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu ada keadaan krisis yang memanggil kita berdoa, tapi ada suatu suasana. Ini disaksikan di berbagai-bagai majalah, bahwa suasana sidang itu kalau berkumpul adalah suasana doa. Jam-jam sebelum ibadah diakhiri, dan bisa ada masih yang tinggal di altar lagi berdoa sesudah ibadah. Jadi saya melihat pusaka yang utama yang dirasakan juga menjadi salah satu fondamen GPDI adalah fokus kepada doa dan puasa. Dan ini menjadi satu kunci istimewa yang diberikan sebagai pusaka untuk sukses bukan hanya masa lalu, tetapi masuk ke masa depan. Kedua adalah iman. William Offler mempunyai iman yang luar biasa. Hidupnya ditandai dengan iman. Dari kesaksian missionaries dari yang pertama sekali sampai keluarga kami sendiri. Semua missionaries dari Bethel Temple dikirim atau diutus tanpa jaminan. Nanti belakangan ada sedikit, dan saudara akan kaget. Untuk keluarga saya generasi mungkin ketiga, keempat dari Bethel Temple, diberikan sebanyak $260 per bulan. Ya, itu mau beli saja sate di tukang Mesir di Batu tidak cukup. Ya. Tetapi selalu diutus dengan iman. Dan kebanyakan missionaries yang dikirim ke seluruh muka bumi sukses. Sukses, luar biasa. Jadi kita melihat di Bethel Temple dalam sejarah, saya mempunyai di sini satu daftar. Satu daftar. Ini daftar ini ada nama keluarga. 61 keluarga yang pernah diutus sebagai missionary dari Bethel Temple. Nah, saya baca saja beberapa negara. Di sini ada 2 keluarga ke Australia. 1 ke Barbados, Afrika. 3 ke China. 3 ke Colombia, Amerika Selatan. 1 ke Holland. 1 ke India. Nah, perhatikan. 34 keluarga diutus ke Indonesia. 34. Dari 61 ini. Kemudian 2 ke Italia. 13 ke Jepang. 1 ke Mongolia dan juga langsung ke Taiwan, 1 ke Selandia Baru, 1 ke Nicaragua, 2 ke Pakistan,
1 ke Iran, 1 ke Filipina, dan 5 ke Amerika Selatan, 1 ke Meksiko, 1 ke Costa Rica, dan 1 ke Uganda. Mau tahu sedikit mengenai sejarah GPDI, dari mana kita dapat api ini untuk menginjil sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa yang mendorong kita? Itu datang karena ada iman, percaya bahwa meskipun apa yang terjadi, saya akan sukses untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana Tuhan mengutus. Ketiga, adalah mujizat. Mujizat. Setiap tahun pelayanan Offler ditandai dengan mujizat-mujizat. Dia sendiri menulis, lebih dari 50 tahun saya doakan ribuan orang sakit dan melihat jamahan Tuhan atas mereka. Kanker telah disembuhkan. Tumor menghilang, penyakit TBC disembuhkan, dan hampir semua penyakit yang diketahui manusia telah disembuhkan. Dan sampai hari ini, jiwa-jiwa dipulihkan apabila kita berani percaya kepada Allah dan taati firman-Nya. Jadi, bukan hanya mujizat buat misioneri pertama. Oh, tidak. Mujizat terjadi terus-menerus. Waktu Levan dan saya mengembalakan Bethel Temple, di bahagian bawah gedung itu, di kolong di bawah, saya kaget satu hari di tempat ada satu tempat di mana pemanas untuk seluruh gedung itu. Di balik dari satu tong besar, saya dapatkan tongkat-tongkat, kursi roda yang antik dibuat dari kayu. Dan saya mulai perhatikan bahwa waktu kegerakan besar di Bethel Temple, kursi-kursi itu tidak dibutuhkan lagi apabila orang keluar dalam kuasa mujizat dan kesembuhan ilahi yang Allah berikan. Menjadi kesaksian saudara bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, dan Allah kita masih bekerja dan mau menyatakan dirinya lagi. Nomor 4, dan mungkin waktu saya sudah habis, boleh lanjut Pak? Sedikit lagi. Masih boleh Om. Masih ada waktu Om. 10 menit boleh Om. Ya, yang keempat adalah misi, yaitu suatu visi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Nah, untuk menjangkau segala bangsa dan suku, ini menjadi perhatian dan fokus utama dari Bethel Temple. Offler sendiri menggambarkan ini di dalam tulisan, roh misi adalah kehidupan gereja Tuhan. Pekerjaan mulia ini tidak dapat dilaksanakan tanpa pengorbanan dan penyangkalan diri segenap sidang jemaat. Sikap ini dibutuhkan untuk hari ini. Betapa indah roh yang menimpa sidang ini, yang memungkinkan segala bangsa segala usaha melayani bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi kita melihat dari sidang ini, kalau saya tidak ada waktu ceritakan bagaimana mereka pindah-pindah dari lokasi dan semakin besar gedungnya. Tetapi di setiap tempat akan diolah jiwa-jiwa yang menangkap api ini. Dari mana mereka dapat? Tentu suasana, tentu di dalam atmosfer, dalam suasana doa, mereka rasakan sesuatu yang mengubah hati. Tetapi saya perhatikan juga secara praktis, ada hal-hal yang mereka lakukan. Dari mula pertama, orang tua saya sendiri mengalami dan beberapa tokoh gereja di Amerika yang mengikuti Night Bible School. Jadi malam-malam di mana mula pertama tidak ada kompleks sekolah, mereka mengajar Alkitab setiap malam, ya. Jadi ada banyak yang mengikuti. Kemudian Day Bible School dimulaikan, itu sama seperti di GPDI, ya, Sekolah Alkitab dan Sekolah Alkitab Teologi Tinggi di mana-mana. Mulai dengan radio broadcast. Siaran radio itu, nah sekarang tentu harus ada cara-cara yang lebih efektif, tetapi melalui camp meeting. Camp meeting adalah di mana mereka
kumpulkan sidang jemaat bersama untuk 2-3 minggu, digembleng dengan firman Allah, ya semangat api itu dihangatkan kembali, itu setiap musim panas dilakukan. Dan tabernakel besar sekali, gedung. Saya masih ingat sebagai anak remaja, di situ saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Di situ saya dibaptis dalam air. Di youth camp, saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan dapat panggilan untuk kembali menjadi murid juga di sekolah Alkitab di Beji Batu. Saudara-saudara, ini hal-hal yang mereka lakukan, dan ditambah lagi fellowship gereja-gereja. Pernah di dalam sejarah Bethel Fellowship ada 32 sidang. Ini sidang tidak gabung secara organisasi resmi. Om Offler sebenarnya juga harus cerita, dia mempunyai bahagian yang positif dan kuat sekali. Mungkin salah satu kelemahan dia anti organisasi. Sehingga kalau sudah lewat waktu, ya, yang lain-lain kalau dia sudah tidak ada dan gembala-gembala yang lain sudah lama melayani, ini gereja-gereja mereka otonom, mereka berdiri sendiri dan langsungkan program mereka. Ya. GPDI mengambil satu langkah untuk organisasi, dan ini menguatkan dan memberikan strategi untuk lebih luas berkembang. Nah, terakhir adalah revelasi yang dia terima. Yang kelima ini adalah salah satu pusaka buat saya, ya, kebenaran, kecintaan untuk firman Tuhan. Nah, Tuhan membukakan banyak rahasia firman kepada Om Offler. Antara lain, pengertian tentang peristiwa pada akhir zaman, itu salah satu yang utama. Pengertian mengenai pengantin Kristus misalnya, dan kita perhatikan Allah Tritunggal terbuka bagi dia, dan dia yang pertama sebenarnya di Seattle yang mulai mengajar mengenai kegerakan besar pada akhir zaman. Heran, waktu itu kebanyakan melihat gereja Tuhan seluruh dunia semakin alami aniaya, semakin kecil. Sehingga nanti digaitkan dan dibawa, diluputkan, ya, pada akhir zaman kalau Yesus kembali. Tetapi Offler tidak. Offler di dalam hati dan jiwanya, dia lihat kegerakan. Ini memberi harapan buat saya. Saya yakin bahwa hari depan GPDI jauh lebih istimewa dari hari-hari yang lalu. Saya yakin bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan, ya, dan ini dikerjakan melalui satu Bapa. Saya senang, saya masih sampai sekarang mau belajar. Saya ingin pendidikan, ya, itu penting sekali. Tapi melalui seorang yang sebenarnya dia tidak terima pendidikan formal secara teologi atau yang lain, tetapi dia disiplin sekali belajar dan berdoa sehingga dia menerima ini kebenaran firman Allah yang luar biasa. Hasilnya buku-buku yang tertulis. Dan kita melihat bahwa apa yang dia berikan dan dia sampaikan sebagai warisan adalah sesuatu warisan yang hidup. Yang hidup. Nah, apa Pantai Costa sekarang ini bisa langsungkan hal ini? Saya yakin GPDI akan tetap mendorong pemberitaan Injil. Jangan berhenti. Ayo kita hidupkan kembali. Seperti Paulus kepada Timotius. Hidupkan kembali semangat yang ada dalam hati. Kita akan mendirikan kembali lagi sidang lokal, rumah ibadah di seluruh Indonesia dan di seluruh muka bumi yang menyatakan siapakah Yesus yang sebenarnya. Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang sanggup merubah kehidupan manusia. Tetap mendidik, melengkapi mereka yang dipanggil untuk melayani. Kita tidak lupa betapa penting ini buat kemajuan gereja. Dan terakhir, apa visi dapat dicapai oleh keluarga GPDI, keluarga kita yang besar? Oh, saya yakin. Kalau ada dua hal yang saya hindari, kita melihat ke arah history, hari-hari yang belakang. Ya,
Itu kita lihat sepintas lalu saja. Untuk menangkap rahasia dan warisan. Dan jangan kita selalu terpaku kepada yang lalu. Ada juga satu hal yang bahaya kalau selalu mau lihat ke depan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali untuk selesaikan semua. Tetapi fokus sekarang kepada ladang Tuhan. Ladang Tuhan. Ya, tidak terlalu fokus ke belakang, tidak terlalu fokus ke depan, tetapi kita fokus kepada ladang yang sudah menguning, sudah siap dituai. Dan saya yakin ya bahwa kita perlu terbuka dan siapkan diri untuk masuk arena pengaruh yang akan mempengaruhi seluruh tingkat masyarakat, kebudayaan dan sebagainya. Kita melihat kalau di GPD kita kuat sekali mempengaruhi spiritual atmosphere, agama. Tetapi di pendidikan, di sekolah-sekolah umum, guru-guru yang penuh dengan Roh Kudus, di arena bisnis, di arena keluarga, pemerintah, media, dan sebagainya. Hari-hari GPDI yang paling indah adalah di depan. Dan oleh sebab itu saya bangga, saya juga dapat ikut bersama di dalam perjuangan yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati semua, apalagi mendekati merayakan 100 tahun pelayanan Tuhan di GPDI Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Om Dan, luar biasa warisan dan pusaka yang sudah dibagikan kepada kita. Doa dan puasa, iman, mujizat, misi, dan juga revelasi atau kecintaan kepada firman Tuhan. Dan setelah saya dengar tadi, nuansa dan budaya di GPDI ternyata memang masih kental. Puji Tuhan. Masih ini terus digemakan. Saya rasa semua partisipan juga setuju. Ya, ada beberapa hamba Tuhan senior dan juga dari sekolah Alkitab. Ada juga yang kira-kira mau sekolah Alkitab setelah mendengar ini. Ya, kita akan membuka ruang pertanyaan. Ada waktu kira-kira 30 menit untuk kita berdiskusi. Saya berikan waktu kepada partisipan. Ada yang mau bertanya, bisa raise hand dulu, atau lewat chat. Saya utamakan yang raise hand dulu. Saya berikan kesempatan. Mari, pergunakan waktu yang baik. Bapak Welly Yonatan, silakan. Oke, langsung saja, Pak. Siap, pertanyaan poin ya. Untuk Pastor Dan Peterson ya. Iya. Salam dari Samarinda. Tuhan berkati. Ya, begini Pastor Dan. Sekarang ini kan media sosial begitu kencang ya. Ada tudingan soal doktrin GPDI yang dianggap tidak Tritunggal. Bahkan dianggap sebagai penganut Jesus only atau Oneness Pantekosta. Karena ada di pengakuan iman GPDI di dalam baptisan, itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya gara-gara kata yaitu mendapat serangan demikian. Nah, bagaimana Pastor Dan Peterson bisa menjelaskan ini? Karena saya pernah baca literasi tulisannya Opa Oviler bahwa kita adalah Tritunggal gitu. Ini menjembataninya gimana ini? Soal tudingan ini gimana? Terima kasih. Terima kasih. Apa Om Dan mau langsung jawab? Silakan. Boleh. Memang waktu kami juga di Seattle telah mengalami ini konfrontasi di mana ada gereja yang menyalahkan Bethel Temple seolah-olah Jesus only. Nah, itu di dalam sejarah gereja kami sebelumnya. Yang saya rasa lucu, Om Offler di dalam gedung yang besar, yang terakhir, yang gereja Bethel Temple miliki, malah di dinding depan, di sebelah layar dan korden besar itu, ada lambang-lambang Tritunggal Allah. Dan
jelas sekali kalau melihat sebelum dunia dijadikan, ada suatu proses ya di mana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merencanakan keselamatan manusia, sehingga Efesus berkata bahwa berkat-berkat rohani dalam pasal 1 ayat 3 diberikan kepada kita sebab mereka mengambil keputusan. Nah, di dalam ciptaan saja kita melihat jelas sekali Allah Tritunggal. Kami melihat di baptisan Yesus. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai doktrin, ada banyak sekali contoh-contoh di mana kita melihat interaksi di antara Bapa, Anak, dan Roh. Namun misterinya dia adalah satu adanya. Jadi sebenarnya kalau diambil dari perbandingan ayat, saya rasa tidak terlalu sulit untuk mempertahankan pengertian Allah Tritunggal. Baik, terima kasih Om Dan. Ya, itu sepertinya sudah mewakili jawaban dari pihak kita tentang polemik yang terjadi. Ya, Bapak Diben Siburian, silakan to the point. Hidupkan videonya Pak Diben. Saya akan berikan kesempatan, kemudian satu lagi yang raise hand. Jika ada yang di chat, saya juga akan berikan kesempatan yang di chat. Silakan Pak Diben. Unmute dulu, unmute. Itu masih mute. Sekali lagi, unmute. Silakan. Halo. Silakan. Oh iya. Selamat malam Om Dan Peterson. Langsung saja ya, pagi mungkin di sana ya. Benar. Iya, saya langsung ke pertanyaan sesuai dengan diskus malam hari ini di Indonesia, yaitu judulnya, tema besarnya From Battle Temple with Fire, kalau nggak salah dalam pengucapan. Ya. Jadi menurut Om, apa yang perlu kita tambah supaya apinya semakin menyala, dan apa yang perlu kita kurangi supaya apinya tetap semakin menyala? Demikian Om, Tuhan Yesus memberkati semua kesaksian dan firman-Nya. Haleluya. Dari Kalimantan. Terima kasih Pak Diben. Silakan Om Dan. Oke. Ya, itu memang satu pertanyaan yang menunjukkan keinginan hati, bukan? Memang semua kita, ini satu misteri juga, sebab ada waktu di dalam sejarah seperti kita melihat Gideon yang berkata, di mana mujizat-mujizat hari yang lalu? Dan ada saat-saat di mana kita melihat dalam sejarah seperti ada mendingin lalu kembali. Karena krisis, umat Tuhan kembali kepada dasar. Dia kembali kepada fondamen, doa, puasa, menghargai hadirat Allah dan sebagainya. Sehingga formalitas ibadah itu bukan yang penting, hadiratnya yang penting. Hadiratnya. Yang mengubah hati saya pada masa muda, bukan struktur dan cara ibadah. Sebenarnya musik pun bukan yang menarik saya. Hadirat Allah. Hadirat Allah itu yang membuat hati hancur dan membuat hati yang disentuh sehingga merasa ada api yang menyala di dalam. Jadi saya perhatikan, saya rasa Tuhan setia menurut perjanjiannya. Kalau kita percaya, bahasa Inggris ada satu kata, a remnant. Untuk kegerakan kembali dalam api yang luar biasa di GPDI, tidak membutuhkan semua 100% ikut mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi perlu satu remnant, satu kelompok yang benar-benar berkata, Tuhan, kami mau kembali ya melihat hadirat-Mu di dalam ibadah dan di dalam pelayanan. Sehingga hasilnya bukan hanya melayani ibadah, tetapi melihat jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dan saya yakin, bila fokus keluar dari gedung kepada jiwa-jiwa yang hilang,
maka ada satu berkat Allah yang mengalir dan kita melihat mujizat-mujizat mulai bergerak lagi. Saya yakin Tuhan akan berkati dengan luar biasa pada hari-hari depan. Puji Tuhan, saya rasa itu sudah memang menjawab bagi kita untuk api kita terus menyala. Terima kasih buat resep dari Om Den. Tadi saya mendapatkan chat dari Pendeta Gideon. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Pendeta Gideon Sele dari Cepu yang tepat tinggal di rumah tua gereja kita di Jalan Boulevard nomor 13 Cepu. Beliau ingin menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau sesuatu. Mungkin bisa kita berikan kesempatan. Apakah ada teman admin bisa spotlight? Pendeta Gideon, silakan. Siap. Singkat dan padat ya Pak ya, silakan. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Mr. Dan Peterson, Opa Brotland dan Oma Peterson. Saya Pendeta Gideon Sele dari GPDI Cepu. Kita di Jalan Diponegoro 11 Cepu dan rumah tua tempat Pak Nesel tinggal di Jalan Boulevard nomor 13. Jarak kurang lebih 500 dari gereja kita yang sekarang. Dan perkenalkan saya gembala di Cepu. Pertanyaan saya sederhana saja buat Mr. Dan Peterson dan Opa Brotland. Ada kekhawatiran dari kami generasi kita sekarang bahwa jejak-jejak sejarah kita akan hilang. Khususnya Bethel Temple yang mungkin sekarang kita tidak tahu apakah masih ada gereja di sana sekarang atau tidak. Lalu kemudian sejarah kita di Cepu, rumah sejarah, rumahnya Van Nesel, masih ada sampai sekarang. Om Dolphy Mema sudah sampai ke sana. Waktu obor Pantai Kosta dikirap ke Jawa Tengah, kami ada di sana. Dan pertanyaan kami, seperti hasil Mukernas di Malang beberapa waktu yang lalu, bahwa rumah ini akan dibeli oleh GPDI. Nah mohon Om Brotland, Om Peterson, dan Oma Peterson mungkin menjadi pemicu bagi kami di Indonesia supaya rumah ini dibeli oleh GPDI. Sebab akan dijual kepada kita dan diutamakan agar GPDI yang membeli gedung itu, sebab ada beberapa peminat yang ingin membeli. Mau dijadikan hotel, mau dijadikan apa dan sebagainya. Masih asli model Belanda sampai sekarang. Mohon, itu saja. Om Den, Opa Brotland, Oma Peterson, selamat pagi. God bless you. Terima kasih. Jangan luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Gideon. Apakah Om Den, Opa Brotland, atau mungkin Om Dolphy, saya rasa juga setelah melihat dan bisa memberikan sedikit tanggapan tentang jejak-jejak sejarah, mungkin Om Den boleh menjelaskan sedikit Om Den Ya. Tentang di Indonesia ini ada banyak yang kurang paham ketika dikatakan Bethel Temple Church itu katakanlah sudah dihancurkan gedungnya, kemudian Om Den kemudian bergabung dengan City Church begitu. Ya. Di Indonesia banyak yang kurang paham. Om Den sudah pernah menjelaskan kepada saya dan saya sangat paham. Mungkin Om Den bisa jelaskan lagi supaya di Indonesia bisa mendapatkan stigma yang baik tentang hal ini. Ya, kalau gedung yang terakhir yang digunakan oleh Bethel Temple itu tadinya tahun 1944 diresmikan. Tadinya gedung itu adalah tempat renang, swembak, ya. Nah, ada keistimewaan mengenai gedung itu waktu Om Offler beli dan direnovasi. Sewaktu masih swimming pool, itu air yang diambil dan dipompa dari laut, jadi dicampur dengan air tawar. Jadi sekian lama, gedung Bethel Temple di dalam bahagian penting sekali dari ya pokoknya sampai strom, electric wire dan lain-lain sudah membusuk. Untuk renovasi itu, sedangkan waktu-waktu itu kami mempunyai suatu sidang yang kurang lebih 125 sampai 150 orang. Kebanyakan adalah orang-orang yang terlantar dari jalan, ekonomi mereka kurang.
Jadi sudah ya kurang lebih beberapa tahun majelis gereja dan elders berusaha pindah tempat. Sebab mengetahui saja kalau sejarah Bethel Temple tidak sedikit mereka pindah tempat. Sebab lokasi bukan masalah. Hadirat Allah masalahnya. Oke, jadi waktu itu kami berusaha mau pindah tempat, mau jual gedung itu, beli yang lain. Setiap kali berusaha, Tuhan seolah-olah menutup jalan. Sehingga semua merasa setuju, wah ini bukan rencana Tuhan. Jadi saya juga sebagai gembala sedikit frustrasi. Tuhan, apa yang kita lakukan? Sebab gedung ini tidak bisa dipertahankan lagi. Kecuali sudah begitu banyak uang. Nah, biasanya bagi jiwa-jiwa yang lama, angkatan yang lama, terpaku sekali dengan nostalgia gedung. Sedangkan hadirat Allah yang membawa ke depan tidak tergantung dengan gedung itu. Itu sebabnya waktu saya sudah mempunyai hubungan dekat sekali dengan hamba-hamba Tuhan termasuk Wendell Smith dari City Church. Dan kami sering berbicara bagaimana kita menjangkau kota dan melangsungkan misi ke seluruh muka bumi. Nah, karena keadaan gedung ini tidak bisa dijual direnovasi secukupnya dengan anggota yang ada, dalam percakapan satu saat, dan saya tidak ada waktu untuk ceritakan mujizat-mujizat sebelumnya, tapi nyata sekali Tuhan yang mengatur sehingga di dalam satu pertemuan kami berkata, bagaimana kalau kita gabung bersama untuk menghargai sejarah Bethel Temple, tetapi bekerja sekarang untuk multiplikasikan. Dan itu waktu gedung akhirnya dijual dan pindah lokasi, sebenarnya tidak jauh. Dan dari saat itu sampai baru akhir-akhir ini dengan COVID, semua berubah tentu, tempat itu bisa muat kurang lebih 250 sampai 300 jiwa, 4 kali hari Minggu penuh full. Dan pelayanan misi ya buat saya pribadi malah mengembang. Jadi apa yang saya anggap rugi dulu, saya harus tinggalkan Sumatera Utara dan pulang karena anak sakit. Saya anggap itu kerugian besar, tapi Tuhan mempunyai rencana melalui penderitaan itu, akhirnya melalui 20 tahun pengembalaan terbuka lebih banyak negara lagi. Dan kami melihat melalui multimedia, melalui cara-cara yang baru. Lihat saja COVID. Gereja Indonesia harus terpaksa ya. Kita harus rubah cara. Jadi ini yang saya alami. Di mana semua itu, ya kasihan bagi mereka yang terpaku ke gedung itu memang menjadi masalah. Tapi kalau mau melihat hasil, kalau mau melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan, tidak ada masalah. Ya. Luar biasa, saya senang sekali dengan kalimat Om Den. Lokasi bukan masalah, tapi hadirat Tuhan itu yang terpenting. Ini hamba-hamba Tuhan GPDI sangat terkenal dengan pindah-memindah, kemudian ditutup dan diusir. Benar. Ya. Saya lihat Om Dolphy menikmati dan tertawa. Mungkin Om mau menambah sedikit Om. Silakan. Kawan Pak bisa spotlight. Kalau kita bicara tentang peninggalan sejarah, ada 2 peninggalan, yang fisik bersifat sementara, yang akan lenyap, dan peninggalan yang bersifat kekal, rohani. Dan saya bangga dengan masih ada pribadi-pribadi hamba Tuhan yang saya sangat hormati, yang telah menyampaikan tadi bahwa GPDI akan tetap maju apabila api Pantekosta yang sebenarnya. Jadi fisik, saya katakan itu nilai sejarah, memang dibutuhkan, tetapi itu tidak bersifat permanen.
Semua akan hilang. Tetapi sekali lagi, kita harus pelihara api Roh Kudus itu. Amin. Saya ingat bahwa waktu saya dalam pendidikan sekolah Alkitab, sebelum saja masih TC, saya sudah alami kegerakan yang luar biasa. Padahal kami jalan kaki, naik sepeda, tapi di pelayanan kami alami hadirat Allah yang luar biasa dengan tanda-tanda heran dan mujizat orang yang disembuhkan. Nah, di sekolah Alkitab saya berterima kasih punya guru-guru yang mendedikasikan hidup mereka. Mungkin kalau saya boleh katakan, sebetulnya mereka ini orang Amerika yang sudah Indonesia sebetulnya. Baik keluarga Bapak Brotland, Om Brotland ya, maupun keluarga Peterson. Mereka lebih Indonesia kayaknya, lebih GPDI daripada kita. Dalam artian semangat GPDI, semangat api Pentakosta itu masih ada pada mereka. Nah, menyangkut yang ditanyakan tadi bahwa rumah peninggalan, memang saya sudah ke sana dan saya bangga bisa ke sana. Dari sudut sejarah saya bersyukur bisa berkunjung dan bangunan fisiknya itu masih asli. Tidak ada renovasi sama sekali. Nah, kalau GPDI bisa membelinya itu bagus. Tetapi sekali lagi itu hanya bersifat sementara, fisik. Memang dari sudut nilai itu bagus kalau kita beli. Tapi sekali lagi, yang utama sekarang adalah GPDI tetap menyala, bahkan makin menyala dalam urapan Roh Kudus. Sebab itu yang utama. Kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bro Denny tadi. 5 hal ini sebetulnya kita sudah alami, tetapi sekarang ini agak menurun mungkin karena kita sekarang ini terpengaruh juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga saya khawatir dengan perkembangan teknologi sekarang, seperti saya katakan pada waktu yang lalu, jangan-jangan baptisan juga melalui virtual sekarang. Nah, ini yang harus kita jaga. Sekali lagi, peninggalan fisik itu boleh, bagus kalau kita bisa ambil, tetapi yang utama adalah kita pelihara api Roh Kudus itu. Urapan itu harus ada, lalu kecintaan terhadap firman Allah, kemudian misi itu harus kita galakkan. Saya bersyukur kami masuk di Bali ini baru 5 sidang. Lalu kami 3 orang waktu itu, Pendeta Waberuntu, Pendeta Rungkat dan saya mengambil satu kesepakatan. Kita puasa. Kadang-kala kita tidur satu bangku, 3 orang. Bro Den masih ingat itu kalau kita naik truk waktu bikin penginjilan di Klungkung, Karangasem. Dan tanda heran mujizat terjadi. Luar biasa. Sehingga kalau GPDI berkembang khusus di Pulau Bali, itu karena ada orang yang memiliki jiwa misi. Lalu yang tadi juga disampaikan oleh Bro Den itu luar biasa. Kita gereja Pentakosta ini hidup dari mujizat. Saya membangun gereja ini bukan mengemis ke sana kemari. Modal kami membangun yang harganya sekarang ini mungkin 3 miliar itu kadang-kala saya juga risih. Itu dengan jemaat yang karena sudah tidak ada tempat lagi, sudah tidak cukup. Dengan modal 1.900.000 mau bangun yang sekian nilainya. Tetapi itu ternyata terjadi. Sekali lagi, mujizat terjadi, malahan ada saudara kita dari Muslim yang mengorbankan atau memberikan marmer dan granit. Itu tanpa bayar. Malah dia yang tanggung semua tukang yang memasang. Itu mujizat. Dan itu luar biasa. Dan saya yakin bahwa ke depan, doa yang disampaikan tadi oleh Bro Denny butir pertama, itu memang dasar. Saya khawatir sekarang ini kita bukannya berdoa, belajar bagus. Menempuh pendidikan lebih tinggi bagus. Tetapi saya khawatir justru, saya ingat ada seorang hamba Tuhan kakak, senior pendidikan juga di sekolah Alkitab. Beliau berkata begini kepada saya, Bro mungkin kenal saya, masih ingat. Sekarang ini badan saya sudah terkubur. Tinggal kepala yang bergerak. Dia mampir ke sini hanya untuk, dia lihat saya banyak buku juga. Dia bilang, Bro, bagus. Tapi saya khawatir
Apa yang saya alami sekarang adalah saya kasih tahu. Badan saya yang bergerak, badan saya sudah terkubur, tinggal otak yang bergerak. Nanti kemudian saya desak sama dia, apa maksudnya? Baru saya mengerti. Beliau sedang mengambil master teologi. Dan dia bilang, yang bergerak sekarang sama saya. Dulu kalau saya khotbah, baru 10 menit, roh Allah sudah dicurahkan. Tapi sekarang saya memeras otak. Untuk bagaimana supaya orang dengar saya sebagai seorang teolog. Sebagai seorang sains Pentakosta. Dia nasihati saya sampai saya nangis. Beliau juga menangis. Dan terima kasih kepada Bapak Brotland yang menasihati saya. Yang selalu mendoakan saya. Saya terus terang aja banyak belajar dari beliau. Yang menjadi orang tua. Ibu Brotland pernah berkata waktu tahun 66. Walaupun ini saya tidak lupa, kalau saya ingat ini saya hanya meneteskan air mata. Waktu itu seluruh misioneri harus keluar dari Indonesia. Peristiwa tahun 65. Saya ingat konsul maupun dari Surabaya dan putusan dari pusat TNI meminta tuan-tuan supaya segera tinggalkan. Sebab tinggal tuan sekeluarga yang belum berkumpul di Jakarta. Jawaban Ibu Brotland, walaupun tulang-tulang kami berserakan di seluruh halaman sekolah Alkitab ini, kami tidak menyesal demi untuk keselamatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, mengenal keselamatan dari Yesus. Itu saya tidak lupa. Dan oleh karena itu kalau saya ingat, kalau mereka bisa begitu, keluarga Brotland, keluarga Peterson, keluarga McKnight, keluarga Van Claveren dan Krusbeck, rela mati di sini. Masa kita tidak berani? Sekali lagi, terima kasih Bro Dan. Ya. 5 butir tadi sungguh harus tetap kita pelihara. Kobarkan, dan terima kasih Om Brotland. Tuhan memberkati. Saya tiap kali melihat beliau, Om ini orang Amerika yang Jawa tulen. Ya, pembawaannya kayak Jawa. Kalau Bruden, pembawaannya kayak Manado sama Batak. Terima kasih buat kehadirannya Om Brotland. Terima kasih Bro Peterson. Terima kasih Tante Carol. Tuhan memberkati. Sekali lagi tentang monumen itu, boleh saja kita beli itu. Rumah itu saya bangga kalau bisa dibeli. Tapi kalau juga tidak, mari kita kobarkan apa yang disampaikan oleh Bruden tadi. Untuk menjadi pengalaman hidup, pengalaman kerja, dan pengalaman GPDI ke depan. Lebih berkobar lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Om Dolphy. Bruden, Apa Brotland? Ya. Apa Brotland mungkin? Ada yang mau ditambahkan? Apakah kita perlu landmark itu dipertahankan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, kita berterima kasih buat sejarah dan kita menghargakan apa yang Tuhan sudah kerjakan pada tahun-tahun lalu. Kita mengingat pelopor dan kita memang pada tempatnya kita bangga dengan sejarah kita. Semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Cuma saya setuju kalau beli itu, boleh. Tetapi jangan sampai itu tempat menjadi, kita harus mengingat anak-anak pada kemudian hari. Jangan tempat itu menjadi seperti tempat yang didewakan, mungkin itu bukan tepat katanya, tetapi memang baik, tetapi apa gunanya? Pandangan gereja, kita mau ke depan. Kita berterima kasih buat sejarah, tempat itu memang bersejarah. Tetapi untuk terlalu memfokuskan kepada tempat itu, saya kira kita harus hati-hati, pikir baik-baik dulu kalau melangkah ke situ. Jangan sampai itu tempat nanti anak-anak kemudian hari anggap itu tempat, ya seperti kasarnya satu tempat mau didewakan.
Saya khawatir itu. Cuma itu saya mau katakan, hati-hati. Terima kasih Pak Broadland. Jadi kesimpulannya tetap sama. Yang penting adalah urapannya, apinya, ya. Jadi kita pertahankan itu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada yang bersiap akan bertanya, karena waktu kita sudah selesai. Kita jadwalnya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Jadi nanti di lain kesempatan lagi, jika ada waktu yang baik, kita bisa melanjutkan diskusi ini atau di dalam topik-topik yang lain. Doakan kita bisa bertemu kembali. Dan terima kasih sekali lagi buat Om Dan Peterson, buat Oma Carol Peterson, buat Opa Broadland, buat Om Dolphy Mema yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Kita bersyukur api itu kita masih tetap rasakan. Kita bersyukur ada 5 warisan pusaka yang jangan kita lupakan, supaya kita mengetahui bahwa api yang dibawa dari Bethel Temple masih tetap menyala di GPDI sampai saat ini. Ya, mungkin ada kalimat penutup dari Om Dolphy sekali lagi. Ya, sekali lagi saya kira cukup. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan ke depan sangat senang kalau bisa bercakap-cakap seperti ini untuk bukan saja bagaimana kita menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan di zaman ini, tapi juga ada ikatan persekutuan yang manis sebagai keluarga Allah melalui api Pantekosta dari Bethel Temple. Tuhan memberkati. Selamat malam. Dari Om Dan, apakah ada kalimat penutup, Om Dan? Kita belum berdoa tutup. Siapa tahu ada sesuatu lagi. Ya, kami tentu berdoa karena ini masa di krisis seluruh dunia sangat mempengaruhi gereja. Kalau di sini, di City Church yang namanya sekarang Church Home masih tertutup oleh karena peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Tapi kami doakan supaya Allah memberi hikmat kepada semua hamba-hamba Tuhan GPDI untuk melangkah ke depan dan juga menggunakan visi untuk multimedia, sebab meskipun ada halangan, ada rintangan yang seolah-olah mau menutup gereja, Yesus selalu menang. Yesus selalu akan memberi satu kemenangan besar bagi kita yang percaya. Saya yakin hari-hari depan ini akan melihat lebih banyak lagi jiwa datang kepada Tuhan. Kalau boleh saya mau doakan untuk semua. Amen. Baik. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini dan bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang Tuhan mempunyai pengenalan dari awal sampai akhir. Tidak ada surprise bagi Engkau. Tidak ada yang membuat Engkau kaget, Tuhan. Engkau mengenal setiap perjuangan hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan. Anak-anak muda, mereka yang sedang siapkan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Kami berdoa untuk 2 bahagian Roh Kudus. Untuk menyentuh, menjamah, bahkan kiranya seperti sungai yang mengalir dalam mereka. Menjadi satu yang luar biasa. Tuhan Yesus meterai mereka dengan kuasa. Biarlah firman-Mu disaksikan dengan mujizat-mujizat yang heran. Agar dimenangkan. Semuanya ini kami mohon. Dalam nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku tak dapat hidup